Semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, 3 pertemuan dalam peristiwa terang sudah kita dalami bersama. Pertemuan pertama, peristiwa terang yang pertama, Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, mengajak kita saling rendah hati untuk memperkuat persekutuan di lingkungan dan stasi. Pertemuan kedua, peristiwa terang kedua, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam perkawinan di Kana. Permenungan yang kedua ini mengajak kita untuk hadir dan terlibat dalam kehidupan warga masyarakat, seperti halnya Tuhan Yesus, para muridnya, dan Bunda Maria. Kehadiran dan keterlibatan kita di tengah masyarakat dapat memperkuat persekutuan di lingkungan dan stasi. Peristiwa terang yang ketiga, Tuhan Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan, kita renungkan dalam pertemuan ketiga. Dalam permenungan ketiga ini kita diajarkan bahwa pertobatan berarti mengarahkan pusat hidup kepada kehendak Allah. Pertobatan tidak cukup hanya sebatas menolak perbuatan-perbuatan dosa, tetapi juga melaksanakan perbuatan-perbuatan baik dan belas kasih Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus tidak hanya menyerukan pertobatan, tetapi juga melakukan karya-karya belas kasih sebagai perwujudan kerajaan Allah. Selain itu, kita juga diajak untuk mewujudkan budaya pengampunan di lingkungan dan stasi, serta terbuka dan bersedia tulus untuk selalu dikuduskan dalam sakramen pengakuan dosa. Semua itu akan memperkuat persekutuan di lingkungan dan stasi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, pada kesempatan kali ini, dalam pertemuan yang keempat dalam peristiwa terang keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Kembali kita diajak untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan Yesus dari Injil Matius bab 17 ayat 1-9. Injil hari ini mewartakan Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk ke atas sebuah gunung. Di atas gunung itu, di depan mata mereka, Tuhan Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Apa makna peristiwa terang keempat ini untuk memperkuat persekutuan kita di lingkungan dan stasi? Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dengan masuk ke dalam keheningan. Mari kita awali pertemuan ibadat Rosario kita kali ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, syukur dan terima kasih atas kesempatan indah yang masih Engkau berikan kepada kami, umat-Mu di lingkungan dan stasi, bahwa kami boleh berkumpul kembali untuk bersama merenungkan peristiwa terang yang keempat. Tuhan Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat merenungkan dan menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam sabda-Mu. Gerakkanlah kami untuk mewujudkan apa yang Engkau ajarkan dalam hidup sehari-hari. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan akal budi kami, agar kami siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyimak dan mendengarkan bersama sabda Tuhan.
Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih membaca sekali lagi secara pribadi di dalam hati perikop Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9 tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, minggu yang lalu kita telah merenungkan peristiwa terang yang ketiga, yaitu Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Menyerukan pertobatan berarti menyerukan agar manusia mengubah arah hidupnya dari yang berpusat pada diri sendiri menjadi berpusat pada kehendak Allah. Maka pertobatan berarti mengarahkan pusat hidup kepada kehendak Allah. Oleh karena itu, pertobatan tidak cukup hanya sebatas menolak perbuatan-perbuatan dosa, tetapi juga melaksanakan perbuatan-perbuatan baik dan belas kasih Allah.
Oleh karena itulah, Tuhan Yesus tidak hanya menyerukan pertobatan, tetapi melakukan karya-karya belas kasih sebagai perwujudan kerajaan Allah. Dengan demikian, memperkuat persekutuan umat dengan menghayati peristiwa terang ketiga adalah menjadikan lingkungan dan stasi sebagai persekutuan yang terbuka untuk selalu mengarahkan hidup pada kehendak Allah dan mewujudkan kebaikan dan kemurahan hati Allah. Untuk memperkuat persekutuan umat, lingkungan, dan stasi, dalam pertemuan ini kita merenungkan peristiwa terang yang keempat, yaitu Tuhan Yesus menampakkan kemuliaan-Nya. Injil yang diwartakan hari ini mengisahkan Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas sebuah gunung. Di atas gunung itu, di depan mata mereka, Tuhan Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Tampaklah Musa dan Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Kemudian Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Petrus, Yohanes, dan Yakobus sangat ketakutan dan tersungkur. Lalu Tuhan Yesus mendatangi mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Tuhan Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun gunung, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, kembali kita dapat memetik beberapa dari banyak nilai iman yang berharga dari Injil tadi. Bahwa penampakan kemuliaan Tuhan Yesus didampingi Musa dan Elia di depan mata para rasulnya. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya putih bersinar seperti terang. Hal ini mengungkapkan dengan sangat jelas bahwa kemuliaan seperti itulah yang akan kita capai karena mengikuti dan beriman pada Tuhan Yesus. Atau dapat dikatakan, kemuliaan seperti itulah yang menjadi arah dan tujuan mengikuti dan beriman kepada Tuhan Yesus. Untuk mencapai kemuliaan ilahi yang bercahaya seperti matahari itu, yang perlu dilakukan adalah dengarkanlah Dia. Mendengarkan bukan hanya sebatas mendengar dengan telinga, indera pendengaran. Mendengarkan berarti memasukkan sabda Tuhan Yesus dalam hati dan menjadi kekuatan untuk mewujudkan dalam perjuangan hidup sehari-hari. Dengan peristiwa keempat ini, lingkungan dan stasi sebagai persekutuan murid-murid Kristus disadarkan bahwa kemuliaan ilahi yang abadi itulah arah dan tujuan perjuangan mengikuti dan beriman kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, lingkungan dan stasi sebagai persekutuan dengan semua kegiatannya, dengan berbagai bentuk perjuangannya, dengan segala keterbukaan bersaudara
dengan siapapun merupakan jari yang menunjukkan pada kemuliaan ilahi yang abadi sebagai tujuan segala yang dilakukan. Persekutuan umat di lingkungan dan stasi tidak memiliki tujuan di dunia ini, tetapi menunjuk pada tujuan kemuliaan ilahi yang abadi. Meski badan dan hidup masih di dunia ini, namun mata batin karena iman menatap tajam ke kemuliaan ilahi yang abadi. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan warga lingkungan dan stasi sebagai persekutuan, hendaknya menemukan nilai kemuliaan ilahi yang abadi dari segala kegiatan yang dilakukan, sekecil apapun. Dengan berdoa bersama, pendalaman iman, pendalaman kitab suci, misa, pembinaan iman anak, kesetiaan perkawinan, ketulusan membantu mereka yang lemah dan menderita, rendah hati mendengarkan dan menghargai satu dengan yang lain, bersaudara dengan siapapun tanpa membedakan, menolak segala bentuk penghakiman, pengadilan, dan penghukuman sesama. Semua itu bertujuan memperoleh kemuliaan ilahi yang abadi, seperti yang telah ditampakkan Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, untuk memperoleh tujuan itu, hal yang perlu dilakukan adalah dengarkanlah Dia. Dengarkanlah Tuhan Yesus, bukan mendengarkan kemauannya sendiri, keinginannya sendiri, harga dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Dengarkanlah Dia. Sabda Tuhan Yesus menjadi kompas yang mengarahkan hidup persekutuan umat lingkungan dan stasi untuk mencapai tujuan hidup sejati, yaitu kemuliaan ilahi yang abadi. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersembahkan devosi Rosario kepada Bunda Maria melalui peristiwa terang. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda menjeda video ini untuk berdoa Rosario bersama umat yang lain atau mendoakan Rosario secara pribadi. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan terima kasih atas sabda Putra-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Putra-Mu mengajak kami untuk menjadikan sabdanya sebagai kompas yang mengarahkan perjalanan hidup kami dalam mencapai tujuan hidup, yaitu kemuliaan ilahi yang abadi. Jangan biarkan kami mendengarkan kemauan dan kepentingan sendiri. Dalam perziarahan bersama mencapai tujuan kemuliaan hidup ilahi yang abadi, satukanlah kami dalam persekutuan yang semakin kuat di lingkungan dan stasi. Demi kemuliaan nama-Mu yang bersama Putra dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, marilah kita akhiri ibadat bulan Rosario yang keempat ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, ibadat bulan Rosario yang keempat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai jumpa dalam ibadat bulan Rosario selanjutnya.